Salam, selamat pagi Oma, Opa yang terkasih di dalam Yesus Kristus dimanapun kita berada. Hari ini Jumat 10 November 2023, kembali kita bersekutu dalam program kita yaitu saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama yang merupakan program dari Dewan PKLU. Pertama-tama perkenalkan saya Ibu Reni, anggota PKLU GPIB Jemaat Gratia Bekasi. Mari Oma Opa sebelum membaca Alkitab, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Pada pagi ini kami mengucap syukur atas perkenan-Mu, sehingga kami dapat bersekutu dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Yohanes 4 ayat 35 sampai 36 yang menyatakan, "Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita." Sabda Bina Umat 10 November 2023 dengan tema Pahlawan Kristus. Pada setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati sebagai Hari Pahlawan, yaitu untuk mengenang mereka yang telah berkorban melawan segala bentuk penjajahan demi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Corak perjuangan waktu itu adalah dengan mengangkat senjata dan berperang mengusir penjajah. Zaman berubah. Corak perjuangan mencapai keadilan dan kesejahteraan pun berubah. Di era budaya digital, kepahlawan bukan tentang siapa yang paling unggul dan menguasai teknologi digital, tetapi siapa yang tetap menjaga nilai luhur kemanusiaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Teknologi hanya sebagai alat bantu manusia untuk merawat kehidupan serta mencapai keadilan dan kemakmuran. Yesus memandang dunia perlawanan seperti ladang menguning yang siap dituai. Situasi yang Yesus gambarkan bukan hanya untuk menjelaskan konteks waktu itu, bahwa apakah firman dan teladan hidup yang Yesus taburkan berbuah dalam kehidupan murid-muridnya dan orang-orang yang dijumpainya. Tetapi Yesus membawa murid-muridnya pada kehidupan yang akan datang, tentang siapa yang berhak menerima hidup yang kekal. Artinya setiap orang diberi kebebasan untuk mengikuti Yesus, tetapi orang yang mengikuti Yesus hidupnya berubah dan menerima hidup yang kekal. Allah memilih kita untuk menaburkan firman Allah dalam kehidupan kita, sekalipun kita pun jadi penuai. Apakah firman Allah yang kita taburkan itu menghasilkan buah? Semangat kepahlawanan yang tulus melakukan kebaikan harus kita kerjakan. Taburkan saja kasih Allah di dalam hidup sehari-hari.
Kerjakan tanggung jawab sebagai murid Kristus dan berbuahlah dalam kebaikan. Hiduplah sebagai pahlawan Kristus yang bertahan dalam iman menghadapi segala tantangan. Allah di dalam Kristus sudah menaburkan firman-Nya di tengah dunia, dan pada saatnya Ia akan menilai siapa yang menghasilkan buah yang beroleh hidup yang kekal. Oma, Opa, sebelum kita mengakhiri program ini, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk membaca dan menurunkan firman-Mu melalui SBU pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, serta hikmat kepada kami, kaum lanjut usia, di seluruh GPIB, dimanapun kami berada. Kami mau menyerahkan seluruh sisa hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami, Indonesia, juga pemerintah mulai dari pusat sehingga ke daerah. Karuniakan kepada mereka hikmat dan pengertian sehingga mereka melakukan tugas dan tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini berdasarkan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami yang akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan umum pada bulan Februari 2024 nanti. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semuanya berjalan lancar dan damai sesuai kehendak Tuhan. Juga pada hari ini, bertepatan dengan Hari Pahlawan, kami juga mau berdoa untuk pahlawan-pahlawan kami yang telah mendahului kami. Semoga pahlawan-pahlawan kami duduk di sisi Tuhan di surga. Kami juga berdoa bagi gereja kami, GPIB, di mana kami bernaung. Tuhan tolong campur tangan dalam segala program yang telah dirancanakan, diantaranya program lansia berprestasi, bercerita dan berpuisi. Biarlah Tuhan jadikan sisa hidup kami menjadi bermakna dan berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi teman-teman yang sakit dalam perawatan dan pemulihan. Ulurkanlah tangan-Mu yang kudus bagi mereka, agar mereka mendapat kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, serta kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu kembali.